Oke, thank you for being recording. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalan dulu. Nama saya Putu Dina Yuniarini. Bapak Ibu bisa memanggil Miss Dina. Gitu. Saya merupakan praktisi di bidang PAUD dan PNF. Jadi, Bapak Ibu, slide saya terlihat karena saya tidak bisa melihat Bapak Ibu. Terlihat ya, oke. Saya nggak bisa melihat Bapak Ibu yang bertanya nanti. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh silahkan Pak Dana izin di capture ya Pak. Jadi saya nggak lihat sama sekali ternyata. Oke, kita kenalan dulu Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Singkat cerita tadi, yang membuat saya berada di titik ini, salah satu inspirasinya selain ibu saya tercinta adalah Kakak Hervina ini. Jadi saya bingung manggilnya Kakak Hervina atau Ibu dosen, karena biasa manggilnya Kakak gitu ya, Mbak Ayu gitu. Nah, saya S1-nya adalah Psikologi dan Ekonomi Bisnis, Manajemen, kemudian S2 dan S3 saya itu di Undiksa. Dan linearitas saya terkait dengan pendidikan itu lebih mengambil penelitian tentang pendidikan non-formal. Saking jatuh cintanya sama pendidikan non-formal gitu Bapak Ibu. Saya memulai karir di dunia pendidikan itu tahun 2008. 2008 itu masih SMA, itu ikut orang tua yang saat ini saya mengelola PKBM namanya PKBM Widya Sentana. Jadi Bapak Ibu, saya basicnya, home base-nya itu seorang kepala sekolah sekaligus praktisi di pendidikan non-formal di PKBM Widya Sentana di Kuta Utara, Kabupaten Badung. Itu Bapak Ibu. Jadi dari tahun 2008 kemudian sampai di tahun 2011 itu menjadi tutor juga. Nah, kemudian di tahun 2015 ini menjadi pemuda pelopor bidang pendidikan Kabupaten Badung. Ini mengikuti jejaknya Bu Hervina, tapi saya tidak meneruskan sampai di jenjang provinsi ataupun nasional. Kalau Bu Hervina nih, sepak terjangnya luar biasa. Nanti teman-teman udah kenal juga banyak sama Bu Hervina. Nah, kemudian di 2016, 17, 18 juga sama-sama Bu Ayu aktif di GTK PAUD, namanya dulu ada Jambore Bapak Ibu, itu juara 1 lomba pengelola PKBM, kemudian di tingkat nasional itu juara 2 di Bengkulu. Saya juga aktif menulis buku Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu tahu kemarin ada kegiatan kicau, jadi saya juga membuat lagu yang Bapak Ibu bisa dengarkan. Bapak Ibu tinggal cari aja nama saya di YouTube atau di Google gitu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir yang paling update itu saya menjadi narasumber nasional pembelajaran mendalam yang berangkat studi tiru belajar langsung ke Australia di Adelaide. Selain itu, saya penerima beasiswa Bapak Ibu LPDP Mikrokredensial. Nah, beasiswa ini izin sharing, Bapak Ibu bisa juga mengikuti karena sekarang masih bukaannya sampai tanggal 25 September ini. Bapak Ibu bisa mengikuti nih beasiswa LPDP Mikrokredensial karena terbuka untuk kita tutor-tutor gitu ya Bapak Ibu. Dan kemungkinan itu belajar langsung nanti di ada 3 bukaannya, ada Australia, kemudian ada Cina, dan ada Prancis. Kalau nggak salah, saya lupa satu lagi, kalau tidak salah ke Prancis gitu Bapak Ibu. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan ini untuk kita sama-sama belajar bersama-sama, tumbuh bersama-sama, karena kebetulan saya dikasih materi growth mindset. Nah, jadi Bapak Ibu boleh nggak dibantu dituliskan di kolom komentar, walaupun saya tidak bisa melihat muka-mukanya Bapak Ibu yang bersemangat mendengarkan hari ini, tapi boleh bersama-sama ditulis di kolom komentar apa sih yang ingin Bapak Ibu dapatkan hari ini malam ini. Apa sebenarnya Bapak Ibu ingin pelajari di malam ini sampai Bapak Ibu tuh semangat sekali mengikuti Zoom ini. Boleh Bapak Ibu di-share di kolom chat. Oke, ada Pak Tom. Tadi Pak Tom belum kenalan ya, tapi kayak seperti kita pernah bertemu Bapak atau belum ya? Atau Pak Tom mau kenalan nih, Pak Tom mau belajar apa sih sebenarnya malam ini gitu. Boleh di open mic-nya Pak.
Pak, nggak kedengeran, Pak. Pak Tom sambil memperbaiki mikrofonnya mungkin boleh. Ada Pak Kris nih juga ingin mendapatkan pemahaman secara menyeluruh tentang penerapannya. Oke, baik. Pak Tom boleh mau kenalan sekaligus menyampaikan apa saja sih yang ingin dipelajari hari ini? Ya, Dipelajari, kita baik, diskusi. terima kasih Bu Dina atas kesempatannya. Perkenalkan semua, saya Tom dari PKBM Cyber School di Denpasar. Em, saya ikut workshop pada webinar pada malam hari ini tertarik karena ingin mempelajari tentang pembelajaran mendalam gitu. Kami kalau di PKBM kami sendiri itu kami sudah mencoba memahami dari yang apa ada panduan yang terbaru edisi revisi dari kementerian. Kami coba-coba pelajarin sendiri tapi belum tahu apakah yang sudah kami laksanakan ini benar atau salah itu yang ingin saya apa sharing di sini, dapatkan di sini. Terima kasih Bu Dina. Oke, terima kasih. Wah, sudah mulai rame ya malam ini. Teman-teman yang belum berkenalan, jangan lupa yang baru join boleh langsung kenalan di kolom chat. Jadi kita bisa saling bertukar informasi, kita saling sharing nanti misalnya ada nih yang di PKBM Denpasar, kita jalan-jalan ke Denpasar, kita bisa saling sharing gitu ya. Oke, saya lanjutkan karena teman-teman sudah penasaran banget apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam gitu ya, bagaimana penerapannya. Tapi sebelum itu ternyata ada yang melatar belakangi. Ada yang melatar belakangi kenapa akhirnya pemerintah kita saat ini itu memberikan kita pendekatan yang namanya pendekatan pembelajaran mendalam itu. Apa sih yang melatar belakangi? Nah, yang melatar belakangi ini adalah perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Jadi, Bapak Ibu kita tahu sendiri bahwa peserta didik kita tidak seperti kita pada saat kita belajar sebelumnya. Jadi ada perubahan cara belajar, perubahan gaya belajar yang melatar belakangi kenapa pembelajaran mendalam ini masuk salah satu program prioritasnya Bapak Menteri. Kemudian selain itu juga adanya permasalahan mutu pendidikan kita, Indonesia, kita tahu sendiri literasi numerasi peserta didik kita, apalagi keterampilan berpikirnya itu masih jauh di bawah rata-rata jika dilihat dari hasil visa di tahun 2022. Jadi keterampilan berpikir peserta didik kita itu masih dalam kategori rendah. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai penggerak gitu ya dalam pendidikan? Itu salah satunya adalah dengan menerapkan growth mindset ini. Apa sebenarnya growth mindset ini? Ini kalau kata Pak Menteri, growth mindset ini adalah pola pikir yang bisa kita rubah, yang bisa kita terapkan dulu di dalam individu kita, yaitu pola pikir bertumbuh. Jadi kita tidak hanya melihat suatu masalah ini sesuatu yang negatif, tapi kita melihat masalah ini adalah hal yang positif untuk kita temukan jalan keluarnya. Jadi bagaimana kita menemukan solusi dari masalah yang kita temukan gitu. Karena selalu ada jalan keluar untuk permasalahan yang kita alami. Jadi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Semua masalah yang akan muncul itu selalu ada jalan keluarnya. Oke, apa sebenarnya pola pikir bertumbuh? Tadi dibahas growth mindset, apa sebenarnya pola pikir tetap? Jadi pola pikir ini adalah segalanya. Dari pola pikir ini kita akhirnya berada di ruang Zoom ini bersama-sama. Kenapa saya bilang demikian? Bapak Ibu nih ingin mendapatkan sesuatu hasil, sesuatu informasi yang up to date. Kalau Bapak Ibu tidak ingin mendapatkan ilmu yang lebih up to date atau sharing bersama-sama, Bapak Ibu tidak akan berada di ruangan Zoom ini. Siapa yang menentukan itu sebenarnya? Yaitu pola pikir kita. Kita berpikir bahwa, oh ini ada informasi, ini ada webinar, terus Bapak Ibu join, sehingga Bapak Ibu melakukan sebuah tindakan. Tindakannya apa? Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu ada di ruangan Zoom pada malam hari ini bersama-sama, meskipun saya tahu kalau kita yang di Bali ini lagi tumpek ya Bapak Ibu, kita merayakan odalan, tapi Bapak Ibu dengan pola pikirnya yang bertumbuh,
dengan growth mindset-nya mengambil tindakan, wah saya harus bisa nih membagi waktu, gimana cara membagi waktu agar bisa join di webinar ini juga gitu. Nah, tindakan inilah yang menghasilkan hasil yang kita bersama-sama akhirnya berkumpul nih di dalam Zoom kita hari ini. Nah, untuk pola pikir sendiri atau growth mindset ini dilambangkan nih kalau digambar yang di layarnya Bapak Ibu, itu ada yang warna hijau. Warna hijau ini daun. Kenapa dia dilambangkan daun, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang mau berkomentar kenapa dia dilambangkan oleh daun? Karena daun itu simbol pertumbuhan, Bu. Ya, betul. Bapak siapa nih yang ikut komentar? Terima kasih, Bapak. Sepakat ya, karena gambar daun atau lambang daun ini adalah menggambarkan simbol pertumbuhan, begitu juga growth mindset. Jadi pola pikir bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, yang memiliki pola pikir bertumbuh ini, setiap dia mendapatkan hal yang baru, informasi baru, dia pasti welcome dengan informasi tersebut, dengan perubahan yang ada. Jadi, Bapak Ibu yang memiliki growth mindset ini memiliki kecerdasan lebih atau keterampilan yang lebih di mana Bapak Ibu bisa memecahkan suatu masalah gitu. Sedangkan kalau ada sebelahnya yang warna merah, ini ada gembok, itu artinya fixed mindset atau Indonesianya adalah pola pikir tetap, di mana Bapak Ibu tidak bisa dibelokkan gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya pola pikirnya sendiri. Kalau ada informasi baru, Bapak Ibu akan berkata bahwa Tunggu apa dengar. sih? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Pak? Lanjut, Miss Dina. Oke, lanjut. Mungkin mikrofonnya kedengar ini ya, hidup. Jadi yang punya fixed mindset ini kalau bahasa Balinya udah kadung saklek gitu ya. Udah nggak bisa dibelok-belokkan lagi nih, informasi apapun yang hadir itu akan mental gitu Bapak Ibu. Jadi kalau orang Bali bilang nak mulu keto gitu ya. Misalnya ada informasi baru, ini ada informasi nih pembelajaran mendalam, ada deep learning. Bapak Ibu udah berpikir gini, apa sih itu paling sama aja sama yang sebelum-sebelumnya, pendekatan sebelumnya gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, Bapak Ibu sebenarnya ada di posisi yang mana nih kalau menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ada di posisi pola pikir bertumbuh atau Bapak Ibu ada di pola pikir tetap? Bapak Ibu ada di growth mindset atau di fixed mindset? Boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Bertumbuh. Oke, Pak Kris adanya di bertumbuh. Ada lagi? Bapak Ibu? Akan ke growth mindset. Oke, teman-teman semua. Oh, sudah di growth mindset. Bu, boleh sekedar pendapat saya, Bu. Untuk Boleh, saat ini, Pak, silakan. untuk saat ini sebagian besar kayaknya dalam PPT itu, Bu, setelah mempelajari eh, pembelajaran mendalam, kita mempelajari dengan sepenuhnya, baru kayaknya akan bertumbuh nih ke pemikirannya. Karena kita orientasinya masih pada kurikulum lama dulu, Bu, seperti itu. Jadinya apapun nanti kurikulum hal baru, contohnya sekarang untuk pembelajaran mendalam itu kita pelajari, pasti kelak nanti pemikiran kita menjadi bertumbuh seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak boleh perkenalan dulu, Pak. Bapak namanya siapa? Bapak dari mana? Oh ya, maaf ya sebelumnya saya IGD WWK Pradnyana, Bu. Saya dari Tabanan. Oke, Bapak mengajar di mana, Pak? Saya mengajar di SD Negeri 1 Wonogiri Kauh di daerah pegunungan, Bu. Oke, Bapak ngajar SD ya berarti. Oke, saya sependapat dengan Bapak, kita ada di posisi PPT gitu, Pak. Ya. PPT yang mau berubah ke PPB. Kalau Bapak bilang Bapak di PPT, saya tidak jadi sependapat. Kita Sebelum bersama. mempelajari ininya, Bu, sebelum mengerti dan mempelajari tentang pembelajaran mendalam itu, ya 80% pemikiran kami masih di PTT. Setelah mempelajari, mengerti, baru pemikiran kami di PBB, Bu, di bertumbuhnya seperti itu.
Oke, baik. Berarti kita keep dulu ya, argumennya Bapak. Kira-kira setelah materi growth mindset ini, apakah Bapak bersama-sama kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama gitu ya, Pak, ya? Oke, teman-teman, ini mayoritas kebanyakan yang menjawabnya adalah growth mindset gitu. Sebenarnya apa sih growth mindset ini? Izin share screen kembali. Growth mindset atau pola pikir bertumbuh ini ada yang di bawah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika mau belajar, ini ada bukunya The Growth Mindset Coach, itu seni mengajar pola pikir bertumbuh agar murid berprestasi tanpa batas oleh Annie Brock. Ini yang sebelah kanan adalah bukunya yang Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian di tampilan layarnya Bapak Ibu itu ada 2 pembagi. Jika yang hijau ini merupakan pola pikir bertumbuh, kemudian yang merah di atas adalah pola pikir tetap. Menjawab pertanyaannya Pak Gede tadi, misalnya Pak, kita menghadapi sebuah challenge atau tantangan gitu. Jika kita mampu menerima challenge ini dan mampu mencari solusi untuk menghadapi challenge ini, maka kita sudah berada di pola pikir bertumbuh, Bapak Ibu. Sedangkan jika kita menghadapi sebuah tantangan tapi kita menghindar, ternyata itu kita masih berada di pola pikir tetap. Begitupun untuk obstacle, effort, critical juga sampai ke sukses pun jika Bapak Ibu dikategorikan sukses gitu ya, bisa menginspirasi orang, itu sudah kita namanya berada di pola pikir bertumbuh. Sedangkan kalau suksesnya kita menurut kita itu merupakan ancaman yang kita, oh kayaknya saya belum sukses deh, enggak deh saya nggak pengen sukses, ternyata itu kita masih di pola pikir tetap Bapak Ibu. Gitu. Kemudian ini adalah suara-suara yang bisa kita refleksikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu masih di pola pikir tetap, Bapak Ibu akan merasa bahwa, wah saya gagal, saya nggak mampu nih untuk ikut di Zoom ini, saya nggak bisa deh, akhirnya saya tidak join di Zoom ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang sudah join di Zoom hari ini itu memiliki pola pikir bertumbuh. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa memanage waktunya. Saat Bapak Ibu gagal untuk join di Zoom tadi misalnya, Bapak Ibu coba lagi menggunakan aplikasi yang lain. Seperti Pak Tom tadi, mikrofonnya tidak bisa mengeluarkan suaranya, kita tidak bisa mendengar. Ternyata Pak Tom mencari cara, mencari solusi, oh ternyata mikrofonnya dilepas sehingga kita semua bisa mendengarkan suaranya dari Pak Tom. Kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Berarti Pak Tom ini sesuai dengan chatnya yang isi di kolom chat tadi sudah berada di pola pikir bertumbuh. Kalau Bapak Ibu baca, Pak Ibu boleh baca sejenak suara-suara yang warna merah atau pink ini itu adalah suara-suara di pola pikir tetap. Sedangkan yang warna hijau itu merupakan suara-suara di pola pikir bertumbuh. Itu Bapak Ibu. Kadang kita berpikir bahwa kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga saya harus menghindar demi menjaga nama baik saya. Ternyata itu merupakan pola pikir tetap Bapak Ibu. Lain halnya dengan wah, kesalahan ini merupakan sebuah proses saya belajar dan peluang untuk saya meningkatkan nih potensi diri saya gitu. Ternyata ini merupakan pola pikir bertumbuh. Saya juga akan masih proses belajar Bapak Ibu, siapa tahu saya ada salah berbicara, nanti saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, karena ini sebenarnya saya juga meningkatkan potensi diri saya. Kenapa saya mau akhirnya sharing kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman, sepertinya kalau dari segi usia, ini dilihat saya ini yang paling muda gitu ya Bapak Ibu. Kenapa akhirnya ada di proses ini? Karena ada informasi yang saya peroleh itu lebih dulu dari Bapak Ibu, sehingga informasi tersebut bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya informasi yang saya peroleh ini saya simpan sendiri, saya nggak mau sharing supaya saya pintar sendiri, itu namanya masih pola pikir tetap Bapak Ibu. Saya tidak akan bisa bertumbuh. Tapi saya mengambil satu langkah bersama teman-teman di sini, menginisiasi kayak, ayo kita sharing yuk ilmu yang kita peroleh supaya PKBM di Badung, khususnya di Bali pada umumnya yang kita bersama-sama ini sama-sama maju nih, gitu Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu malam ini mendapatkan informasi yang baru saat kita sharing bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, sebelum memasuki ke pembelajaran mendalam yang akan dibawakan oleh Ibu Ayu Hervina,
Saya buka sedikit Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini didasari oleh growth mindset itu sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak sekali peserta didik kita, jangankan peserta didik, kita refleksi aja ya Bapak Ibu diri kita sendiri dulu. Apakah diri kita ini mengajar sudah secara menyeluruh atau mendalam? Apakah diri kita ini datang ke sekolah itu hanya menjalankan kewajiban atau tugas bukan karena sepenuh hati, bukan karena panggilan jiwa. Lain halnya Bapak Ibu kalau misalnya kita di non formal, karena murid kita beraneka ragam, karena ini ada yang formal join juga dari SD dan yang non formal, jadi kita sama-sama belajar. Kalau yang di formal, mungkin murid-muridnya datang ke sekolah dia sudah tahu gitu ya kewajibannya bahwa oh saya ini datang ke sekolah pakai seragam jam 7 sudah di sekolah atau 6.30 pulang jam 1 atau jam 12. Lain halnya dengan di pendidikan non formal. Jadi di pendidikan non formal ini Bapak Ibu yang di SD yang di formal yang bergabung dalam Zoom ini mereka memiliki keinginan yang kuat, mereka tuh penting akan ilmu, makanya mereka mau datang ke sekolah. Jadi mereka itu sadar kenapa ya mereka itu datang ke sekolah. Kalau yang kita alami di sini kebanyakan atau di seluruh Indonesia itu proses belajar namanya masih surface learning Bapak Ibu. Jadi surface learning itu bahasa Inggris, face itu mukanya aja nih ada di sekolah. Kita nggak tahu badannya anak-anak itu ada di mana. Nah, dari situlah akhirnya muncul pendekatan pembelajaran deep learning itu sendiri. Untuk pembelajaran mendalam, Bapak Ibu nanti akan di-sharing oleh kakak saya yang jauh di sana gitu ya. Ada Bu Ayu Hervina. Ini tepat 1945 dari saya. Nanti Bapak Ibu yang mau tanya-tanya akan ada sesi tanya jawab atau sharing di akhir ya Pak Dana ya. Sekarang saya berikan waktu dan kesempatan untuk kepada moderator yang luar biasa. Silakan Pak Dana. Baik, terima kasih ya. Ini ada satu hal yang saya tangkap di sini. Saat ini kira-kira kita kalau berada di zona nyaman yaitu surface learning ya, berada di pola berpikir di permukaan. Kalau mau menuju ke deep learning harus pindah ke growth mindset. Terima kasih Ibu Dina. Sebelum kita lanjut ke narasumber yang berikutnya, ya, ada baiknya kita foto dulu ini ya, mumpung semuanya lagi eh, ada di layar ya. Kita akan foto terlebih dahulu, boleh Bapak dan Ibu sekalian open cam-nya sebelum kita foto. Mungkin saya coba dulu untuk settingnya. Oke, oke. Iya, di Ibu Ayu, apakah bisa di setting Bu agar semua layarnya bisa tampil? Bisa Bu. Bisa Pak Dana saya udah capture. Nanti Oh saya sudah. Oke, boleh dikode aja Dari ke Pak Miss Dana Dina. bisa kok. tinggal dipandu. Oke, kalau boleh dari Miss Dina dulu karena di layar saya belum bisa nih. Oke, Bapak Ibu, beli gede boleh. Kalau mesti di jalan mungkin Pak Gede Arma juga kita open cam dulu. Ya, siap. Oke, gaya bebas dulu ya Bapak Ibu. 1, 2. Oke, gaya bebas selanjutnya. 1, 2. Sebentar, sekali lagi. Aduh, kemana dia? Ada salam kita nggak? Sebenarnya ada ya, PKBM berbakti, berkarya, peduli. 7 kebiasaan baik, Bapak Ibu, tangan kiri ya Bapak Ibu, 7. 1, 2. Oke, nanti foto-foto akan saya kirim di kolom chat juga. Terima kasih Pak Dana. Oh, Pak Vector akhirnya menggunakan AI. Wah, luar biasa Pak. Luar biasa ini Mr. Vector. Biasa semangatnya. Oke, terima kasih. Karena semakin malam semakin hangat. Jika Bapak Ibu ada seduhan air hangat, ya, silahkan diseduh terlebih dahulu. Dan kita akan lanjut ke narasumber berikutnya dari Ibu Hervina yang sudah lama menanti dengan judul Pola
pikir bertumbuh pada pembelajaran mendalam dan merencanakan pembelajarannya pada pendidikan kesetaraan. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan Ibu digas malam ini. Oke, selamat malam semuanya. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhayo, salam kebajikan. Sudah siap ini semuanya, teman-teman? Siap, Bu Sudah ada Ayu. cemilan kah? Sudah ada Siap. cemilan di sebelahnya. Nampaknya ini, tapi sebelumnya terima kasih ya Pak Bagus sebagai moderator dan adik tercinta saya, ada Miss Dina, teman seperjuangan. Sebenarnya bukan karena saya itu ya lulusnya, karena memang memang cepat beliaunya. Oke, di sini nampaknya sudah ada banyak teman-teman saya ya, teman-teman dari Buleleng juga ada, kemudian dari Tabanan ya, ada dari Gianyar ada PKBM Cahaya Pelangi ini ya, karena kita sering bertemu di Gianyar ya. Kemudian ada PKBM yang lain juga di seluruh Bali. Semakin hangat ini Pak Bagus ya, di luar dugaan kita 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 awalnya oh di awal tentunya mungkin lebih sedikit, nanti di next lagi lebih banyak lagi. Karena kan harus ground mindset katanya tuh Miss Dina tadi. Ya, sinadi saklek-saklek gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya hanya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Miss Dina tadi. Tadi di awal Pak Bagus mengatakan topiknya tentang growth mindset dan bagaimana apa itu pembelajaran mendalam dan bagaimana merencanakannya. Tapi tadi sudah sangat jelas sekali ya, sudah disampaikan oleh adik tercinta saya, Miss Dina ya, sudah menyampaikan terkait dengan growth mindset itu sendiri. Karena memang growth mindset itu atau pola pikir bertumbuh itu adalah akan menjadi basic kita di pembelajaran mendalam. Kalau pola pikir kita tidak bertumbuh alias fixed mindset atau pola pikir tetap, maka apapun yang akan kita diskusikan pada malam ini akan mental, Bapak Ibu ya semuanya ya. Oh, paling patuh, Gen, gitu ya. Aduh, males pemilu kami ningohang Gen, gitu misalkan ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, nanti pasti, pasti penasaran ya, oh apa yang nanti disampaikan oleh Miss Dina dan juga Bu Her gitu. Apa yang nanti yang akan kita dapatkan. Kepo jadinya ya, oh nanti setelah ini saya akan lebih, apa namanya, lebih mengembangkan lagi apa yang sudah didapatkan. Seperti Pak Tom tadi bilang, oh kami sudah mencoba di gini di apa di PKBM kayak gitu katanya Pak Tom ya. Dan nanti ketika akan mendapatkan topik lagi atau penguatan lagi dari kita berdua, nanti akan lebih dikembangkan lagi. Itu sudah pola pikir bertumbuh ya Pak Tom ya dan teman-teman di sini. Jadi luar biasa sekali. Di sini kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Sebenarnya kita sama-sama belajar di sini, namun kita berdua di sini hanya kebetulan, hanya duluan saja kita dapat dari pusat begitu. Memang kita agak berbeda ya kegiatannya Miss Dina. Awalnya Miss Dina Puskurjar ya yang menyelenggarakan kegiatannya, kemudian dari saya sendiri langsung dari GTK, dari Kemendikdasmen GTK-nya. Sebelum lanjut, Bapak Ibu yang izin share screen dulu ya. Oke, Bapak Ibu. Nih. Oke. Izin share screen Bapak Ibu. Di sini saya akan melanjutkan bagian pembelajaran mendalamnya secara umum dulu ya. Karena kita nantinya akan ada webinar series lagi di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan lebih spesifik lagi berkaitan dengan bagian-bagian dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Ada prinsip, itu kita akan next akan lebih spesifik lagi. Untuk sekarang kita akan secara umum dulu sampaikan. Pembelajaran mendalam di pendidikan kesetaraan itu bagaimana? Apakah sama dengan formal? Apa perbedaannya? Begitu itu yang akan kita bahas. Lalu apa bedanya dengan kurikulum Merdeka sebelumnya yang berdiferensiasi? Itu yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini slide saya ini sudah tidak pernah saya ganti Bapak Ibu ya semenjak dari bulan berapa itu yang PM di awal PM. Cuma saya ganti disajikan pada gitu aja saya ganti sama dengan Miss Dina mungkin hanya diganti tempat tanggalnya saja gitu ya.
Bapak Ibu, eh, oke, saya nama lengkap nih Putu Ayu Hervina Sanjayanti sama dengan Miss Dina juga sudah menyelesaikan program doktor di Universitas Pendidikan Ganesha dan kebetulan saya juga sebagai seorang akademisi di Universitas Pendidikan Ganesha mengajar mata kuliah pendidikan fisika ya di Fakultas MIPA. Kemudian selain itu saya juga sebagai tenaga pengajar di Politeknik Ganesha Guru Bapak Ibu Singaraja. Kemudian saya sebagai ketua Yayasan Widya Aksara. Kemudian di PKBM saya itu ada beberapa program Bapak Ibu, ada PAUD, kemudian ada program pendidikan kesetaraan paket ABC, kemudian ada program pengembangan kepemudaan, pembinaan kepemudaan, ada pemberdayaan perempuan, pembinaan kepada perempuan, sehingga saya punya program sekolah perempuan Bapak Ibu, baru saya akan launching di bulan launchingnya akan pas di hari Ibu nanti. Tetapi program usulan kita sudah mengusulkan dan untuk izin operasionalnya sudah OTW Bapak Ibu. Jadi akan ada program untuk pemberdayaan perempuan di sekolah perempuan tersebut. Kemudian berikutnya saya juga untuk PAUD baru tahun ini. Kalau Miss Dina sudah jauh dari dulu ya buka PAUD-nya. Kalau saya baru tahun ini Bapak Ibu buka PAUD dan nanti akan banyak belajar dengan Miss Dina dan Ibunda tersayang yang sapa dulu ada Ibunda tersayang yang doktornya bersamaan ini berdua anak dan ibu luar biasa legend ya. Pertama kali di Undiksa ada ibu dan anak barengan doktornya itu luar biasa ya. Rahayu, Kemudian Rahayu, Rahayu, Rahayu geng. Bunda, izin Bunda. Lanjut. Oke. Mantap. Ya, kemudian program yang lainnya adalah ada Taman Bacaan Masyarakat yang bernama Lentera Widya Aksara. Saya juga sudah dari dulu sebenarnya cuman baru di 3 tahun kemarin baru bisa beroperasi lagi untuk taman bacaannya karena kami baru memiliki gedung sendiri Bapak Ibu dapat hibah dari kabupaten lain dapat hibah dari kabupaten lain ya untuk gedung sekolahnya lantai 3 begitu. Jadi sekarang semua program sudah jalan dan sudah terakreditasi. Kemudian selain itu, eh, sebagai seorang akademisi dan juga praktisi di pendidikan non formal, saya juga ada menerbitkan beberapa buku terkait dengan pendidikan non formal. Ada manajemen pendidikan non formal, terutama manajemen di PKBM, kemudian pengelolaan model-model pengelolaan pendidikan non formal dan beberapa banyak buku lainnya dan beberapa artikel juga. Kemudian terkait dengan adapun beberapa penghargaan ya yang pernah saya raih itu sama seperti Miss Dina, pemuda pelopor juga pernah pemuda pelopor pendidikan tahun 2012. Tapi lebih apa namanya saya dapat di 3 besar di tingkat nasional, kemudian ada lagi di juara nomor 2 ya di Jambi itu 2 kali saya pernah mengikuti. Kemudian beberapa event di tutor paket B, paket C itu ada insan berprestasi, saya juga pernah diikut di tingkat nasional, kemudian Ki Hajar Dewantara Award, tingkat internasional se-Asia Tenggara, kemudian pegiat perempuan di bidang pendidikan di tahun 2018, saya mendapatkan juara 1 di tingkat nasional, kemudian Kartini Award Leadership tahun 2022, kemudian saya juga menjadi pelatih ahli program sekolah penggerak tingkat nasional, kemudian tutor berdedikasi Astina tahun 2023, kemudian inovator terbaik bidang pendidikan Kabupaten Buleleng, kemudian Saraswati Award Kabupaten Buleleng, dan juga Cakras Kartini Award eh, di tahun 2025 di April kemarin. Dan yang terbaru adalah menjadi pengajar eh, pembelajaran mendalam di tingkat nasional, provinsi, dan juga di tingkat lokus di kabupaten. Itu Bapak Ibu, semoga untuk perkenalannya ya ada kutipan kalau saya itu ada kutipannya kutipan yang atau quotes quotes yang menjadi apa namanya pedoman saya. Yang pertama itu adalah belajar sepanjang hayat, kemudian yang kedua adalah setiap orang punya waktunya, setiap waktu ada orangnya, namun saya selalu ingin belajar dan menginspirasi di setiap waktu. Itu ya kutipan dari saya. Dan sekarang kita lanjutkan ya. Nanti belajar ini nanti pantunnya nanti saja ya Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu lama mengawali.
Kemudian Bapak Ibu, tujuan kita pada malam hari ini adalah untuk mempelajari lebih dalam lagi apa itu pembelajaran mendalam di pendidikan kesetaraan. Ya. Kemudian, nah ini ada gambar Bapak Ibu ya. Sudah nampak nggak gambarnya? Sudah ya. Sudah. Ya, ini ada gambar Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu itu ada saat ini sebelum kita bahas bersama, kira-kira ada di nomor berapa pemahamannya tentang pembelajaran mendalam? Siapa yang mau mengawali ini? Silakan Bapak Ibu. Silakan open mic dan menyampaikan. Kira-kira sudah ada di nomor berapa pemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran mendalam? Itu ada nomor Bapak Ibu 1 sampai nomor 20-an ya. Silakan. Kita mengawali dulu. Biar saya paham dulu. Oh, ternyata sudah pemahamannya sudah sekian 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 sehingga nanti pembahasan kita lebih lanjut lagi bisa saya sesuaikan begitu. Silakan teman-teman dari Buleleng, dari Tabanan, dari Gianyar, silakan. Silakan satu orang saja ini. Kira-kira ada nomor berapa, Bapak Ibu? Baik Bu, terima kasih. Silakan Pak Mohon WWK dari PKBM mohon mana? izin. Saya bukan dari PKPM, mohon maaf Hah? Bu. Saya dari guru SD Bu. Oh, nggak apa-apa. Tapi mengajar di PKBM gitu, Pak? Apa gimana? Bukan Bu, saya mengajar di sekolah negeri. Saya ingin sekali Oh iya. mengetahui tentang pembelajaran mendalam, makanya saya join Zoom seperti itu, Ibu Dokter. Oh, nggih. Nggih, Pak WWK. Nanti kan kita sesuaikan, Pak ya. Karena sebenarnya sama saja kurikulum merdeka, pembelajaran mendalamnya di kesetaraan dan juga pada umumnya, secara umum ada beberapa hal yang akan membedakan. Nanti kan akan saya sampaikan perbedaannya gitu, Pak ya. Silakan Bapak, Baik Bu, kira-kira terima nomor kasih. berapa Pak pemahamannya? Kira-kira pemahaman saya untuk saat ini berada di fase sekitar nomor 7 sampai nomor 10 Bu, seperti itu. 7 dan 7 dan 10. Kenapa Pak Bapak memilih 7 dan 10? Alasannya Alasan, apa? alasan saya memilih nomor 7 dan nomor 10 karena secara teoritis saya pernah membaca baru-baru ini membaca tentang pembelajaran mendalam. Artinya Ya. saya baru sekedar tahu dari teori buku saja seperti itu Bu, belum lebih mendalam untuk mengetahuinya seperti itu. Ya, terus nomor 10 apa Pak artinya? Setelah mendengarkan tadi pembawa acara siapa nama Ibu Dokter siapa tadi, mulai saya Ya. semakin mengerti seperti itu Bu, tentang pembelajaran Ya. mendalam seperti itu. Terima kasih Oke. Bu. Gesuk semua Pak Gede. Iya, Ada terima lagi kasih. teman-teman? Dari Kayaknya saya Bu teman-teman Ayu. saya. Silakan. Pak Victor. Kita ketemu lagi. Meskipun Iya Bu lewat Ayu, daring ya Pak mohon ya. maaf ini saya kamera tahu saya bikin bagaimana belum kebuka-buka. Iya. Iya, Itu saya bagus pilih sekali Pak. saya pilih nomor AI-nya. 10 Bu Ayu. Kenapa Artinya nomor 10 Pak artinya Victor? bahwa saya mulai memahami bahwa pendekatan pembelajaran ini menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan berpusat pada siswa, artinya student center gitu. Dan Iya. siswa dia berusaha untuk inquiry, dia Mm-mm. mencari, menemukan dan mengembangkan, lalu dia mengaitkannya dengan kehidupan atau pengalaman nyata sehingga Ya. menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkesedaran. Itu dari saya Bu Ayu. Terima Ya, kasih. keren sekali, luar biasa. Sudah masuk ke prinsip ini, Pak ya, ke prinsip pembelajaran mendalam. Terus nomor 10 itu filosofinya apa, Pak? Kenapa milih nomor 10? Kalau saya lihat gambarnya ini kayaknya saya merasa senang, gembira Heeh. gitu ya karena saya Mhm. udah mulai memahami akan pembelajaran deep learning ini. Terima kasih Bu Oke. Ayu. Oke, sukses Pak Victor. Oke, ada lagi satu, mungkin ibu-ibu. Ini baru bapak-bapak. Ini lagi satu ibu-ibu, silakan. Oke, cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini enggak, ini saya lewati ya karena tadi Miss Dinanya sudah menyampaikan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu. Ini Tiang ingin menyampaikan apa namanya dua hal ini Bapak Ibu ya di awal. Untuk deep learning Bapak Ibu yang sedang apa namanya mungkin agak terjadi miskonsepsi ya. Deep learning dengan
deep learning yang ada yang menurut para ahli yang sudah umum ya, ada ahli dari Kanada ya, namanya Michael Fulan ya. Miss Dina Fulan ya, gini sebutannya ya. Michael Apa Fullan, Fulan? ya betul. Ya. Ya, oke Ada itu. bukunya Bapak Ibu kalau yang deep Ada learning. bukunya. Miss Dina udah punya bukunya, tapi saya hanya ada e-booknya ya. Oke, dan juga ada deep learning menurut Kementerian Pendidikan. Yang diterjemahkan oleh Pak Prof Muti itu adalah pembelajaran mendalam. Sebenarnya itu ada dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Ada sedikit perbedaan ya. Kalau menurut Pak apa namanya menurut Fullen ini pemahaman itu bukan sekedar pemahaman mendalam ya Bapak Ibu terhadap materi pembelajaran gitu, tetapi lebih pada bagaimana lebih ke karakter sebenarnya Bapak Ibu ya. Bagaimana menempatkan si pembelajar ataupun siswa itu sendiri ya, bagaimana menempatkan murid ya, atau siswa itu sebagai agen perubahan sosial ya. Seperti itu Bapak Ibu. Di mana dimensinya itu ada 6 Bapak Ibu. Kalau di deep learning menurut Fullen ini. Ya, ada 6C Bapak Ibu ya. Ada karakter, kemudian ada karakter, kemudian ada kewarganegaraan, ada kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Dan juga berpikir kritis. Itu adalah pembelajaran mendalam yang menurut Pak Fulan ini ya. Itu secara umum Bapak Ibu. Yang sebutannya memang deep learning dia ya. Tetapi oleh Abdul Muti di Kementerian Pendidikan diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah pembelajaran mendalam, di mana bedanya itu adalah ada 8 dimensi profil lulusan, tidak 6 di sini begitu. Ya, Kementerian Pendidikan kita kan sekarang sudah yang memakai 8 dimensi profil lulusan, yang dulunya itu dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Tetapi sekarang ada 8. Tambahannya adalah komunikasi. Dari profil pelajar Pancasila itu adalah ada komunikasi dan kesehatan. Itu Bapak Ibu. Jadi yang kita pakai itu adalah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan kita, yaitu pembelajaran mendalam itu sendiri begitu. Karena biar tidak apa namanya, kalau kita memang kayak deep learning gitu, eh, saya takutnya ada yang memang memahami lebih ya, memiliki pemahaman lebih ya, oh deep learning itu ada 6 dimensinya, ada 6 gitu. Sedangkan kita menggunakannya kalau kementerian itu ada 8 dimensi profil lulusan. Itu dulu sebagai pengantar Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu agar tidak terjadi miskonsepsi terhadap penyebutan saja sebenarnya. Cuma diterjemahkan saja ke Indonesia itu menjadi pembelajaran mendalam yang memiliki 8 dimensi profil lulusan. Itu Bapak Ibu sekarang di awal. Nah, sekarang terkait dengan pembelajaran mendalam, baru kita masuk ke pembelajaran mendalam. Untuk definisinya apa? Apa sih bedanya dengan pembelajaran diferensiasi seperti yang dibilang oleh Pak Victor tadi, bahwa pembelajaran berbasis pada siswa gitu ya, student center. Kalau di pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum Bapak Ibu, karena banyak sekali miskonsepsi yang terjadi di lapangan bahwa ganti menteri ganti kurikulum. Oh, dulu kurikulum merdeka, sekarang kurikulum pembelajaran mendalam. Bukan Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak mengeneralisasi ya pernyataan itu, tetapi ada beberapa sekolah yang mungkin menganggap pembelajaran mendalam ini adalah kurikulum, tetapi tidak. Pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan Bapak Ibu ya, pendekatan yang memuliakan ya, memuliakan peserta didik atau murid. Sekarang sudah tidak peserta didik lagi Bapak Ibu, dengan menekankan pada penciptaan suasana dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya Bapak Ibu ya, dengan pengalaman belajarnya yaitu yang full itu ya, ada mindful, meaningful, dan joyful. Ada pengalaman belajar maksud saya, tadi pengalaman belajar yang dimaksud adalah memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, yang dilaksanakan secara holistik dan terpadu. Jadi pembelajaran mendalam ini bukan sebuah kurikulum, itu dulu catatan pertamanya. Kemudian di pembelajaran mendalam itu kita akan mengenal yang namanya prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan, atau mindful, meaningful, joyful.
Kemudian akan ada pengalaman belajar yang disebut dengan memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Nanti kita akan pelajari di lingkaran-lingkaran itu ya, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang saya bilang. Di gambar ini ya, di gambar ini Bapak Ibu ada kerangka pembelajaran mendalam. Ini kerangkanya Bapak Ibu ya, baik formal ataupun non formal ataupun kesetaraan sama. Untuk kerangkanya sama Bapak Ibu. Yang pertama yang dari paling dalam ya kita membahasnya itu adalah ini Bapak Ibu. Ini 8 dimensi profil lulusan yang saya sampaikan tadi, deep learning yang dipakai oleh kementerian. 8 dimensi profil lulusan. Ada keimanan, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Ini dimensi profil lulusan yang dulu disebut dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Oke. Dan sekarang 8 dimensi profil lulusan. Itulah yang akan kita wujudkan melalui di pembelajaran mendalam ini. Kemudian yang lingkaran ini, Bapak Ibu ya, yang lingkaran warna biru ini adalah prinsipnya, prinsip pembelajaran mendalam. Ya, yang ada berkesadaran, menggembirakan, bermakna. Ya, ini adalah prinsipnya. 3 prinsip ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya yang pakai tanda panah ini Bapak Ibu ya, yang lingkaran oranye, kuning dan sebagainya ini adalah pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya sebagai bagaimana proses peserta didik atau murid itu sendiri dalam proses pembelajaran. Pengalamannya adalah yang pertama memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian di lingkaran paling luar ini adalah di lingkaran paling luar ini ada praktik pedagogis. Ya, ada lingkungan pembelajaran, ada pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Ini adalah 4 kerangka pembelajaran mendalam. Ya, Bapak Ibu, sehingga rumusnya itu adalah 8, 3, 3, 4 gitu caranya menghafal ya Bapak Ibu ya. Kalau saya seperti itu caranya menghafal. 8 dimensi profil lulusan, 3 BBM ya. 3M dan 4 kerangka pembelajaran. Apa itu bermakna, berkesadaran, menggembirakan, bagaimana memahami, mengaplikasikan, merefleksi, apa itu praktik pedagogis lingkungan. Selagi sebentar kita akan bahas secara detail yang bagian dari bagian prinsipnya dulu Bapak Ibu ya. Nah ini, kalau berkesadaran, bermakna, menggembirakan, apa indikatornya ya? Kenyamanan peserta didik dalam belajar fokus, konsentrasi, itu berkesadaran Bapak Ibu. Contoh ya Bapak Ibu ya, kalau kita di kesetaraan nih, contohnya itu adalah peserta didik, bagaimana kita menciptakan biar siswa itu kita fokus dulu belajar, apalagi peserta didik kita itu kan tidak semuanya usia sekolah ya. Karena yang namanya pendidikan non formal ataupun di paket C itu istilah balinya itu nyak teke kan ya, sudah senang kita ya sebagai tutor atau pengelola PKBM ya, mau datang aja dia sudah luar biasa. Bagaimana kita membuat fokus dan sebagainya. Kemudian bagaimana melibatkan murid dalam mengembangkan mengembangkan strategi belajarnya sendiri. Kemudian bagaimana dia itu terbuka terhadap perspektif baru, nyaman, itu berkesadaran, sadar dulu dia ingin belajar gitu loh. Siswa kita. Kemudian kalau bermakna, siswa kita atau murid kita atau peserta didik kita mampu mengaplikasikan materinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pendidikan kesetaraan kan banyak sudah ya, apalagi ada program pemberdayaan. Kalau menggembirakan bukan hanya sekedar senang saja, tetapi menggembirakan itu apabila peserta didik kita merasa tertantang gitu ya. Kemudian yang kedua, capainya keberhasilan belajar yang begini aha momen Bapak Ibu, aha itu aha gitu ya. Murid-murid kita itu kan kita diberikan pembelajaran, kemudian di akhir dia bilang aha gitu.
Berarti dia sudah gembira ya Bapak Ibu. Atau misalkan bahasa Balinya gini Bapak Ibu. Oke, itu ternyata gitu misalkan. Itu sudah di prinsip menggembirakan gitu. Ini adalah beberapa indikator. Nah, dari Bapak Ibu sendiri mungkin punya pengalaman apakah kira-kira sudah kesadaran bermakna dan menggembirakan nggak siswa-siswanya? Siapa yang ingin membahas? Satu saja. Kira-kira sudah berkesadaran bermakna dan menggembirakan nggak proses pembelajarannya? Silakan. Siapa yang mau berbagi di sini? Terutama di pendidikan kesetaraan ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Halo Ibu, boleh saya izin berbagi? Silakan Pak Kris. Ya, halo. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan sekali lagi, Ya, saya Kris Wandi dari PKBM Cahaya Pelangi Bali. Untuk ya. penerapan pembelajaran mendalam, secara tidak langsung ternyata saya sudah tipis-tipis ya Bu ya menerapkan ini. Hmm, Ya, karena kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia untuk kelas ya, mahir, di mana ada ya, materi kita membuat teks berita. Diawali dengan kita eksplorasi lingkungan. Saya mengajak anak didik saya sadar terhadap apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar, dan salah satu hal yang kita highlight adalah pada saat itu jalanan yang rusak di Jalanan Ambarwati, Ubud Mas. Kemudian saya tunjukkan foto dan juga video yang saya ambil dari HP saya, kemudian saya ajak anak-anak, dan ternyata peserta didik saya cukup kritis dan tahu alasan-alasan mengenai jalanan rusak tersebut. Setelah itu kita berusaha untuk, kemudian saya ajak juga anak-anak setelah berpikir kritis, kemudian saya dorong untuk membuat tulisan-tulisan berita dan menjadi grup project bersama, di mana outputnya adalah kita membuat video ala-ala berita, di mana sudah saya upload juga di Instagram saya. Di situ ternyata anak-anak didik saya di akhir pembelajaran merasa bahwa, oh, dengan adanya eh, apa ya Bu ya, pengalaman kita melihat secara realita di ya, luar, benar. itu menumbuhkan bahwasanya ada alasan. Mereka tahu Iya. bahwasanya, oh, teks berita ini bukan sekedar berita yang kita baca, tapi ternyata ada Hmm, proses di sana. Ada proses, dan juga fungsinya pun juga bukan hanya ya. untuk dibaca dan entertainment, tapi juga untuk memberikan kritisi kepada pemerintah dan seperti itu. Hal itu membuat saya Hmm, merasa, oh iya, ini ternyata saya sudah tipis-tipis. Mungkin penerapan ke depannya hmm. akan saya lebih kompleks lagi. Terima kasih Ibu. Seperti itu pengalaman Oke, saya. sukses Pak Kris. Sudah muncul aha momennya berarti di siswanya. Oh, ternyata begitu ya. Itu aha momen, Pak. Aha gitu ya. Siswanya sudah aha, ternyata sudah benar apa yang saya lakukan. Aha, ternyata manfaatnya ini gitu. Sudah ya, sudah tipis-tipis nggak apa-apa. Itu sudah nanti lebih dikembangkan lagi lah, Bapak. Nggih. Ya, saya lanjutkan. Ini pemahaman sedikit Bapak Ibu, kalau dulu di kurikulum Merdeka, di kurikulum K13 dan di kurikulum-kurikulum sebelumnya kita mengenal yang namanya taksonomi Bloom ya. Kalau di pengalaman belajar yang digunakan di PM itu kita menggunakan taksonomi Solo Bapak Ibu. Ya, pengalaman belajar kita kan punya taksonomi pengalaman belajar nih di kita namanya berefleks nih PM ya, memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Ini setara Bapak Ibu. Ini hanya komparasi saja sebenarnya ya. Kita punya yang namanya PM, pengalaman belajar PM, ada memahami, mengaplikasikan, merefleksi kan. Tetapi di taksonomi belum juga ada sebenarnya. Ya, manakala siswa-siswa murid-murid kita sudah apa namanya? Ada di bisa mengingat kembali dan memiliki ide, dia masuk ke ini dia masih di taksonomi belum itu mengingat, memahami. Dia mulainya dari mengingat, tetapi di PM kita sendiri kita memulainya dari memahami. Ya. Kemudian ketika murid kita sudah mampu menghubungkan ide-ide, dia kalau di taksonomi belum itu dia baru di menganalisis dan menerapkan. Kalau di taksonomi suluh sudah berpikir relasional dia. Tapi di merefleksi itu ketika murid kita sudah mampu memperluas dan menerapkan ide, di taksonomi belum dia kemampuan mencipta dan mengevaluasi namanya. Tetapi kalau di kita namanya merefleksi. Di PM itu merefleksi. Tetapi kalau di taksonomi Solo dia sudah berpikir abstrak yang mendalam. Sehingga yang lebih cocok digunakan di
taksonomi di pengalaman belajar kita itu adalah di taksonomi Solo, bukan lagi di taksonomi Bloom. Sehingga nanti ketika akan menyusun RPP, ketika akan membuat tujuan pembelajaran, menggunakanlah nanti kata-kata kerja di taksonomi Solo ini. Untuk lebih lanjutnya, nanti akan ada seri kita untuk menyusun perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi aman. Ini sekedar biar apa namanya, saya menyampaikan ini secara sekilas dulu. Nanti akan ada webinar lagi tentang bagaimana merencanakan pembelajaran mendalam. Oke. Nah, ini lanjut ke pengalaman belajar tadi Bapak Ibu di lingkaran 3M itu ya. Kalau di level memahami, nah pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Nah, itu kan bertahap Bapak Ibu. Di memahami. Nah, kalau memahami namanya saja memahami, paham ya. Berarti di sana baru ada si murid kita itu memahami pengetahuan esensial. Baru pengetahuan berupa pengetahuan nih, baru tahu ya Bapak Ibu, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Itu di level memahami Bapak Ibu. Kemudian di saat di level mengaplikasi, ya, di mengaplikasi itu adanya pendalaman pengetahuan. Melalui apa? Melalui mengaitkan pengetahuan-pengetahuan esensial yang didapatnya dari level memahami itu, mengaitkannya dengan kehidupannya sehari-hari. Ya, nah, sebenarnya saya contohkan. Kemudian kalau merefleksi itu adalah regulasi diri. Siswanya dan gurunya bisa merefleksi masing-masing ya, merefleksi diri, merefleksi proses pembelajaran, apa yang belum dipahami, apa yang sudah dipahami, apa yang perlu diperbaiki. Itu nanti akan ada di merefleksi. Saya contohkan di mapel bahasa Indonesia atau saya contohkan di IPA lah ya. Di paket B kan ada IPA ya. Misalkan di IPA. Di IPA itu topiknya adalah tentang perkembangbiakan makhluk hidup itu misalkan ya. Di level memahami, murid-murid kita itu, peserta didik kita itu atau warga belajar kita itu kita berikan pengetahuan esensial, kita berikan pengetahuan aplikatif, kita berikan pengetahuan tentang karakternya. Itu saja dulu di level memahami. Misalkan kita berikan YouTube ataupun bahan bacaan terkait dengan apa namanya, keanekaragaman, tadi apa, perkembangbiakan makhluk hidup itu misalkan kita berikan agar dia sadar, maksudnya agar dia tahu dulu, agar dia paham dulu terkait dengan pengetahuannya. Kemudian baru kalau di mengaplikasi pendalaman pengetahuan, bagaimana caranya? Oh, setelah dia menonton video itu baru kita ajak langsung ke lingkungan sekitar terkait dengan misalkan di perkembangbiakan makhluk hidup gitu misalkan. Oh, ternyata ada siswanya nyeletuk, mungkin Bu, saya melihat cicak itu ada telurnya Bu gitu. Dia bertelur dulu. Oh, berarti dia berkembang biak dengan bertelur ya Bu ya. Oh, dia sudah apa, ada pendalaman pengetahuan di sana begitu ya. Kemudian dia melihat apa namanya, kucing misalkan. Bu, kucing saya kok tidak bertelur? Oh, kucing saya langsung melahirkan anaknya gitu misalkan. Oh, ternyata dia bisa membedakan di perkembangbiakan makhluk hidup itu berbeda, tidak hanya bertelur dan tidak hanya bertelur saja dan sebagainya. Itu kan pendalaman pengetahuan di sana. Itu di level mengaplikasikan. Ya, langsung kita ajak percobaan langsung, secara langsung di kehidupan mereka sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Atau misalkan praktikum misalkan terkait dengan pembiasan cahaya gitu ya. Kita gunakan cermin ya. Ya, kita taruh apa namanya, di air, ada cermin, ada pembiasan cahaya di sana. Oh, ternyata ada kenapa itu cerminnya bisa, kan ada praktikumnya untuk memperkuat pengetahuan esensial itu. Ataupun di bahasa Indonesia misalkan, di bahasa Indonesia baru pengetahuan esensial kita berikan terkait dengan cara-cara membuat pidato gitu misalkan, atau cara-cara membuat tes deskriptif. Tetapi ketika di mengaplikasi langsung mereka kita tugaskan untuk menyusun tes deskriptif itu seperti apa. Atau mungkin kita langsung meminta dia mendeskripsikan, tolong deskripsikan si X gitu misalkan temannya, tolong deskripsikan wajah teman di sebelahmu, tolong langsung dituliskan. Itu kan langsung ada pendalaman pengetahuan di sana. Kemudian di merefleksi itu ada regulasi diri. Nah, sekarang
tahapnya adalah merefleksi. Setelah selesai ini, tadi mereka sudah melakukan percobaan, langsung kita bertemu lagi di dalam kelas, itu misalkan. Ini untuk formal dan non formal sama ya Bapak Ibu ya. Untuk prosesnya, untuk pengalaman belajarnya. Di meregulasi diri, apa yang sudah dipahami ya, oleh siswa, apa yang belum dipahami. Oh, saya sangat termotivasi belajar di belajar ini karena ini. Dia mampu meregulasi dirinya. Itu kegiatan merefleksi Bapak Ibu. Jadi itu ya, di pengalaman belajarnya seperti itu. Kalau di formal kemungkinan lebih kepada apa namanya, ke pengetahuan esensialnya ya, lebih nanti apa namanya, lebih ke formal. Tapi kalau di pendidikan kesetaraan, bedanya itu adalah nanti pada saat pengalaman belajar di kegiatan pemberdayaan. Ya Bapak Ibu ya, karena kita di kesetaraan uniknya itu adalah pemberdayaan dan keterampilan. Itu tidak apa namanya, tidak sama dengan di formal. Kalau formal lebih ke kognitif biasanya. Tapi kalau kita di pemberdayaan, ya, nanti itu kan berbeda nanti. Memahami, mengaplikasikan, merefleksi itu seperti apa? Ya, yang jelas ini sama, esensinya sama. Pada saat memahami, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Kalau di kegiatan mengaplikasi itu lebih mendalami pengetahuan dan regulasi diri. Contoh di pemberdayaan, misalkan seperti saya contohkan di PKBM saya ya Bapak Ibu ya. Itu lebih banyak ada keterampilan menganyam Bapak Ibu. Ya, karena mata pencaharian orang tua dan siswanya adalah muridnya adalah menganyam. Jadi pertama bagaimana pengalaman belajarnya? Oh, yang pertama memahami. Oh, kita berikan pemberdayaan terkait dengan keterampilan menganyam gitu misalkan. Kita berikan video misalkan orang yang pedagang-pedagang anyaman bambu atau sokasi atau apalah, kita tayangkan videonya, bla 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 bla. Kemudian pengetahuan-pengetahuan itu sudah dia temukan, baru ke pendalaman pengetahuan, dia langsung action mengaplikasikannya dengan dia membuat anyaman yang sederhana ataupun modifikasi dari anyaman sebelumnya. Kemudian setelah itu ada regulasi diri. Oh, ternyata saya sudah paham tentang ini, saya belum paham tentang ini. Oh, perbaikannya adalah saya ingin menambahkan motif-motif tertentu pada anyaman tersebut. Itu dia sudah masuk ke regulasi diri, begitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin di daerah perkotaan misalkan keterampilannya adalah keterampilan barista gitu misalkan, sama saja. Pertama kita di memahami, kita berikan pengetahuan esensial aplikatif, nilai dan karakternya. Kemudian nanti mengaplikasikan pendalaman pengetahuan. Kemudian diregulasi diri. Oh, apakah saya sudah paham ini, saya belum paham, dan kemudian saya ingin menjadi barista yang memiliki karakter yang seperti ini. Itu sih contohnya Bapak Ibu ya di pengalaman belajar. Nah, ini sekarang nah ini seperti ini Bapak Ibu, lebih diperkuat lagi, memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Tujuannya adalah kalau memahami, mengkonstruk pengetahuan, kalau mengaplikasikannya secara kontekstual, kemudian merefleksi itu meregulasi dirinya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Tadi juga sebenarnya sama ya Bapak Ibu, biar yang seperti saya sampaikan. Nah, kemudian berkaitan dengan lagi sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, ini asesmennya. Asesmen. Saya ingin tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan asesmen ini dengan cara apa saja di PKBM? Di pendidikan kesetaraan. Silakan. Silakan teman-teman. Atau Pak Tom mungkin. Kalau di PKBM melakukan asesmennya seperti apa? Karena yang terlihat di layar saya itu Pak Tom ya, dan Pak Kris, Pak Victor itu. Jadi Ya, saya tunjuk dulu Pak terima Tom. kasih Bu Hervina untuk kesempatannya. Kalau untuk asesmen, kami kebetulan kan memang anak-anaknya usia sekolah, jadi Ya, kami lebih keren. Melalui tes tertulis sih. Tes tertulis. Tuh. Kemudian kami ada pelajaran bahasa Inggrisnya, itu fokusnya ke reading, speaking, itu ada speaking, listening. Nah, itu semua kami jalankan begitu. Kemudian di Mandarin juga kami ada. Kalau untuk Mandarin juga sama begitu. Jadi Tes ada tertulis juga tes asesmennya.
Gimana Bu Ervina? Tes tertulis juga untuk semuanya itu. Iya, tes Apa tertulis. Betul. apa diberikan tugas yang lain, Nah, langsung action gitu. ya, eh, ada tugas yang lain. Kami juga pernah untuk memberikan penugasan anak-anak tuh kami kasih tugas untuk presentasi. Jadi apa? Gurunya membagi tugas, anak-anak dikelompokkan, kemudian mereka membawakan materi eh, ini mereka presentasi seperti itu. Kemudian Oke, kalau ya. dari kelas saya sendiri itu juga pernah saya minta mereka membuat apa? Saya kasih soal tertulis, cuman mereka tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian saya periksa secara biasa, tapi nanti mereka tetap presentasikan di dalam kelas. Begitu aja sih Bu, kira-kira. Oke, terima kasih Pak Tom. Pak Tom lebih ke tes tertulis ya. Untuk asesmen sendiri ada dua Pak Tom ya dan teman-teman. Ada formatif dan sumatif. Ya, untuk formatif itu ada dua, dibagi dua lagi. Ada untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran dan ada untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya Bapak Ibu ya, kalau formatif ini kita lebih sering gunakan pada saat di proses pembelajaran, perbaikan proses pembelajaran. Contoh seperti Pak Tom tadi mengajar bahasa Mandarin gitu misalkan ya. Untuk formatifnya bisa untuk formatif yang assessment as learning ini pada saat merefleksi bisa menggunakan penilaian diri Bapak Ibu ya. Penilaian diri misalkan pada saat dia belajar Mandarin di proses pembelajarannya. Kita bisa tanyakan dia di akhir pembelajaran. Eh, coba coba nilai dirimu sendiri. Kira-kira apa kelebihan dan kekuranganmu dan di proses hari ini, di pertemuan hari ini. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Itu untuk refleksi diri. Kalau untuk perbaikan proses pembelajaran bisa dengan observasi, Bapak. Pak Tom bisa ya dengan observasi. Pada saat proses pembelajaran Bapak langsung punya lembar observasi nih untuk gini sudah tahu pada saat di pertemuan itu Bapak sudah oh ternyata anak ini sudah fasih dalam bahasa Mandarin. Oh ini kurangnya di sini. Oh dia masih terbata-bata membaca teks Mandarin dan sebagainya. Bapak sudah punya ini di prosesnya ini. Oh, jadi nanti kita akan perbaiki dengan cara apa? Nanti ada proses perbaikannya lagi. Tetapi manakala Bapak ingin mengukur tujuan pembelajarannya adalah kalau di formatif itu untuk mengukur tujuan ketercapaian pembelajaran. Kita kan punya tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran itu. Misalkan mampu menjelaskan sebuah cerita dengan bahasa Mandarin gitu misalnya satu cerita satu paragraf dengan bahasa Mandarin gitu misalkan ya. Jadi itu tujuannya, TP-nya, tujuan pembelajarannya. Kemudian Bapak akan melakukan asesmen untuk penilaian itu. Itulah yang disebut dengan sumatif, Bapak. Sumatif itu penilaian untuk mengukur ketercapaiannya. Itu bisa saja tidak dengan tes lisan, tes tertulis, tapi bisa tes lisan bisa, penilaian proyek bisa, dan yang lainnya. Jadi tidak mesti harus menggunakan tes tertulis semuanya. Kayak zaman kita SD dulu kan ulangan umumnya serentak ya Pak Tom ya dan teman-teman yang lain. Dari satu kabupaten itu semua sama jenis tesnya kan? Pernah nggak mengalami itu dulu? Ya, seperti itu. Tidak seperti itu lagi gitu. Tapi kita sudah dibedakan ini ada formatifnya, ada sumatifnya. Sumatif itu bisa digunakan di akhir pembelajaran, bisa dilakukan di akhir pembelajaran di hari itu ataupun nanti setelah bab itu selesai gitu ya. Ya, teman-teman ya untuk asesmen. Sekarang satu orang lagi ada yang mau berbagi dengan kita semua terkait dengan asesmen, silakan. Bu Ayu, saya Silakan Pak Victor. iya kalau di kami di Taman Eden itu sering memakai formatif dan sumatif secara tertulis itu sering satu. Yang Ya, kedua bisa dikolaborasikan, ada juga proyek-proyek yang kita hmm, lakukan. Jadi ya, tidak ANSI secara tertulis, tetapi ya, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam bentuk proyek sehingga benar, sinkron. Anak punya teori dan anak juga bisa berpraktek benar, gitu. Nah, selain benar. itu juga kita juga ada keterampilan-keterampilan, ada juga pemberdayaan yang kita sering lakukan untuk
menguji atau melihat kemampuan anak sampai sejauh mana dia memahami materi dan dia mempraktekkan itu langsung. Karena itu kan Benar. tujuannya juga nanti ke dunia usaha dan dunia Benar, industri anak-anak itu. Nah, benar. itu yang saya alami Bu Ayu. Ya, Mungkin sekian dari saya. Yang kedua dulu, yang kedua, ye. penilaian sumatif itu bisa dan atau dilaksanakan atau tidak. Itu yang Hmm, saya pernah mengikuti pelatihan juga pernah bersama Ibu Ayu, ya kan. Jadi penilaian sumatif itu di akhir proses pembelajaran selama semesteran itu dan atau gitu. Jadi bisa hmm. dilakukan, bisa juga tidak gitu. Tergantung Oke. kesepakatan dari sekolah itu, dunia pendidikan itu, satuan pendidikan. Terima kasih Bu Ayu dan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Victor untuk di asesmen pada pembelajaran mendalam, apa namanya, formatif dan sumatif. Kalau kalau sumatif itu dilaksanakan manakala ketika untuk mengukur tujuan pembelajaran, ya. Jadi untuk nanti dinilai raportnya itu akan ada dua penilai, akan ada dua hasil ya. Ada kita menilainya dari hasil formatifnya dan juga dari sumatifnya gitu. Jadi tidak akan mungkin di satu semester itu tidak akan melakukan penilaian sumatif. Karena kalau penilaian sumatif tidak dilaksanakan, maka seorang guru tidak akan terlihat tidak akan pernah mengukur TP itu gitu Pak. Oke? Ya Pak Victor ya. Oke Bu Ayu. Jadi keduanya itu pasti akan dilakukan gitu ya. Yang jelas sesuai tujuannya. Kalau tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran itu formatif. Dan ketika untuk mengukur tujuan pembelajaran itu adalah penilaian sumatif. Oke. Cukup ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana cara merencanakannya? Ini secara umum dulu Tiang sampaikan ya Bapak Ibu ya. Ini foto ketika Tiang mendampingi calon-calon narasumber di Provinsi Bali. Ini saya khusus awalnya saya ada di jenjang PNF, kemudian apa namanya berpindah ke jenjang SMA. Ini teman-teman SMA semua ini. Oke, tadi Bu Budi include us. Tadi ada yang mau disampaikan? Open mic, silakan. Mohon izin Ibu Halo. Ervina untuk waktunya. Terima kasih. Oke, ya. Untuk merencanakan pembelajaran, bagaimana caranya ini akan kita lakukan di webinar selanjutnya. Tapi secara tipis-tipis akan saya sampaikan dulu ya, Pak Bagus. Izin waktunya 5 menit saja. Baik, Bu. Oke. Sama Bapak Ibu menganalisis CP dulu, menyusun TP dan merencanakan asesmen pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang minimal harus ada. Ini saya langsung contohkan ya Bapak Ibu. Ini adalah minimal yang harus ada pada RPP Bapak Ibu. Tidak lagi membuat RPP yang berjubel-jubel ya. Di sini akan ada identifikasi dimensi profil lulusan yang akan diwujudkan. Minimal ada dua ya di Bapak Ibu centang. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Kemudian di desain pembelajaran itu akan ada praktik pedagogik, kemitraan, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kemudian nanti ada pengalaman belajar mendalam, itu memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Yang di lingkaran itu Bapak Ibu ya, kan tadi ada di lingkaran itu. Kita masukkan ke RPP itu. Terakhir baru ada asesmen. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan sore. Nah, itu. Cukup dulu sampai segitu dulu. Kita langsung ke sesi diskusi ya, Pak Bagus ya, biar lebih mantap. Kita sesi diskusi dulu. Iya, Ya, baik. Terima sebentar kasih. dulu Pak Bagus. Ya, silakan. Sekedar informasi Bapak Ibu, untuk buku cerita 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nanti di bulan Oktober akan launching Bapak Ibu. Kebetulan saya jadi salah satu penulis di dimensi bermasyarakat karena saya dengan teman-teman menulis buku cerita itu diminta bantuan oleh Puskurjar. Jadi Bapak Ibu yang di jenjang PNF dan di jenjang PAUD
itu di jenjang PAUD sudah launching ya, di jenjang PNF itu sudah launching, nanti akan launching di bulan Oktober nanti. Jadi itu bisa nanti Bapak Ibu share kepada adik-adik muridnya ya, untuk murid dan juga di sekolah nanti bisa di print out ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu dituju kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian yang kedua, mohon ditunggu jangan dulu menyusun perencanaan pembelajaran untuk pemberdayaan dan keterampilan Bapak Ibu karena kami sedang proses finalisasi di pusat untuk menyusun panduan CP terbaru untuk pemberdayaan dan keterampilan untuk jenjang PNF. Jadi akan ada panduan pemberdayaan dan 9 keterampilan. Misalkan tidak ada keterampilan yang ada di satuan Bapak Ibu, nanti silakan buat CP sendiri. Tetapi nanti wajibnya adalah Bapak Ibu akan memilih keterampilan-keterampilan yang sudah ada CP-nya. Nanti kalau memang tidak ada di satuan pendidikan Bapak Ibu, nanti bisa disesuaikan gitu. Itu saja Pak infonya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan dan informasinya. Tidak terasa seduhan sudah habis bersama jajanan ringan ini Bapak Ibu sekalian, tetapi jangan lupa di kolom chat sudah ada informasi mengenai link absensi. Ya, di situ Bapak dan Ibu bisa isi untuk mendapatkan oleh-oleh dalam bentuk sertifikat elektronik. Nanti dicetak masing-masing Bapak Ibu ya. Baik, Boleh menambahkan, Pak Dana? ya boleh silahkan. Bapak Ibu, terkait dimensi profil lulusan juga akan ada turunan dari DPL itu sendiri yang masih kami susun. Jadi saya kembali dari Australia itu ditugaskan untuk menyusun dimensi turunan dari dimensi profil lulusan yang 8 tadi. Baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu sedang kami susun dan kemarin baru belum tahap finalisasi, baru tahap revisi yang akan difinalisasi nanti juga November. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya penerapan pembelajaran mendalam ini itu Bapak Ibu kita sudah terapkan seperti yang Ibu Hervina katakan tadi. Jika Bapak Ibu ingin menerapkannya secara real atau ada yang bertanya kapan sih seharusnya PM ini diterapkan gitu. Bapak Ibu sebenarnya bisa di semester nanti di semester 2. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sudah menerapkan dan Bapak Ibu mau mencoba menerapkannya, monggo silahkan. Kalau Bapak Ibu sudah menerapkannya di satuan masing-masing gitu. Jadi sebenarnya dari dimensi profil lulusan itu ada banyak program pemerintah yang sudah diluncurkan dikaitkan dengan dimensi profil lulusan tersebut gitu Bapak Ibu. Hanya saja kita sekarang harus memiliki pola pikir yang sama yang growth mindset tadi agar sama-sama sadar nih bahwa oh ternyata kita dikasih senam anak Indonesia hebat, kenapa ya? Bapak Ibu harus mengaitkannya nih dengan dimensi profil lulusan yang mana. Bapak Ibu yang di SD atau SMP yang ikut di Zoom hari ini ada yang dari jenjang formal, kita kan tahu sendiri ya ada namanya coding. Nah, coding itu sebenarnya KAA, jadi berpikir komputasional Bapak Ibu, bukan coding yang kita membuat aplikasi gitu. Nah, dari coding ini sendiri atau berpikir komputasional ini juga kan programnya pemerintah. Kalau Bapak Ibu memiliki bisa membaca pola pikirnya pemerintah, ini kenapa ya dikasih kegiatan anak-anak harus dimasukkan coding gitu atau berpikir komputasional? Itu karena ingin sejalan dengan dimensi profil lulusan kita yang berpikir kritis, yang bernalar kritis itu Bapak Ibu. Jadi pemerintah itu sudah menyiapkan program-program untuk menyelaraskan dengan dimensi profil lulusan seperti pemberian makanan kesehatan, makanan bergizi itu kaitannya dengan dimensi profil lulusan yang kesehatan. Meskipun pada prosesnya kita tahu sendiri kita masih sama-sama untuk mendapatkan pemberian makanan tersebut gitu ya Bapak Ibu. Jadi apapun program yang diberikan pemerintah sebenarnya sudah dirancang agar sejalan dengan dimensi profil lulusan yang ada 8 tersebut. Gitu sih Pak Dana. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu narasumber sekalian yang sangat semangat.
Sebelum kita tutup, tapi ada satu sesi yang paling hangat. Tidak lain adalah sesi tanya jawab. Ya, kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin ada yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Siapa tahu berbondong-bondong Bapak dan Ibu ingin bertanya. Baik, terima kasih. Di kolom chat ada yang ingin menanyakan materi. Nanti akan di-share ya untuk materinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada raise hand, ya berarti semuanya ini sudah mendalam dan jangan sampai tenggelam. Karena kita harus bagikan kepada anak-anak peserta didik kita masing-masing. Kita akan berikan kesempatan untuk closing statement ya, sekaligus bocoran tipis-tipis pertemuan kita bulan berikutnya. Nah, yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Dina, silahkan. Baik teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung dalam webinar hari ini. Semoga teman-teman yang bergabung mendapatkan hal yang baru, terutama perubahan pola pikir, karena materi saya di awal tadi adalah growth mindset. Jadi saya percaya kita akan bertumbuh bersama-sama jika kita memiliki pola pikir bertumbuh. Apapun informasi baru yang akan hadir ke depannya, jika kita memiliki pola pikir bertumbuh, kita akan mampu menerima dengan hati yang terbuka. Kalau mengutip katanya Mbak Hervina, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Jadi kalau dari saya juga belajar banyak dalam webinar hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Ibu Hervina closing statement-nya. Oke, terima kasih Pak Dane dan juga Dr. Dina ya, luar biasa sekali ya hari ini dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ini meskipun di Bali sedang ada tumpuk landep ya, sedang meluangkan waktunya ini. Oke, dari saya itu terkait dengan yang paling penting adalah kita itu tidak apa namanya? Tidak boleh hanya sekedar paham gitu ya. Tetapi kita harus juga memiliki sebagai guru, sebagai tutor, sebagai pendidik ya, sebagai praktisi ya. Kita harus tetap memiliki prinsip pembelajaran mendalam tadi ya. Ada prinsip berkesadaran dulu, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ya. Kemudian juga harus melewati pengalaman-pengalaman belajar ya. Tidak hanya untuk murid-murid kita saja, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Kita harus memahami dulu ya, memahami karakteristik siswa, memahami karakteristik teman-teman, memahami karakteristik sekitar ya. Setelah paham baru kita akan bisa mengaplikasikan kan, mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan itu begitu. Setelah itu baru kita bisa merefleksi. Nah, sama juga nanti Bapak Ibu. Ini nih sebenarnya kita pertemuan pertama itu baru memahami ya Bapak Ibu ya. Belum mengaplikasi dan merefleksi. Nanti saya harap di pertemuan berikutnya kita sudah bisa mengaplikasi gitu ya. Berarti pertemuan berikutnya itu nanti untuk tipis-tipis bocorannya adalah bagaimana kita merencanakan pembelajaran mendalam. Begitu ya Pak Dana ya. Bagaimana merencanakan pembelajaran mendalam di pendidikan kesetaraan, di pendidikan non formal. Apa sih bedanya? Karena kita berbeda ya untuk metodenya aja sudah beda metode pembelajarannya ya. Kalau di formal kan hanya ada tatap muka ya. Tapi di kita di pendidikan kesetaraan ada metode tatap muka, tutorial, dan mandiri. Satu SKK ya, kita kan hitungannya satu SKK nih. Satu kayak SKS ya, satu SKK itu adalah 1 jam tatap muka atau sama dengan 2 jam tutorial dan 3 jam mandiri. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang membedakan sebenarnya kita dengan pendidikan formal dan juga plus kita ada pemberdayaan dan keterampilan. Meskipun di pendidikan di SMK sudah ada itu, tetapi kita memang lebih ada yang disebut dengan pemberdayaan dan keterampilan. Itu keunikan dari pendidikan kesetaraan. Jadi saya harap sekarang baru kita ada di level memahami, di berikut-berikutnya kita akan bisa mengaplikasi dan juga merefleksi. Ya, itu ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Semoga
setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya, dan saya yakin Bapak Ibu di sini akan terus belajar di setiap waktu. Ya, Bapak Ibu ya, mungkin cukup itu. Di pertemuan berikutnya semoga teman-teman ini bertambah ya. Ini ada 21 ya di partisipannya. Nanti semoga kita akan bertemu lagi, dan saya harapkan bisa mengajak teman-teman di satuan pendidikannya ya. Misalkan Pak Kris itu di PKBM Cahaya Pelangi nanti bisa mengajak teman-teman tutornya lagi berbanyak, karena kan nyusun RPP tidak hanya Pak Kris saja toh, tetapi yang lainnya gitu ya. Ya, kemudian sama juga Pak Tom itu ya, ajak temennya nggak apa-apa, mumpung gratis. Ada sertifikat juga nanti, oleh-olehnya nanti, dan Bu Eva juga dan yang lainnya ya, silakan nanti mengajak teman-teman. Ya, teman-teman dari Buleleng ini juga ya, nanti ajak teman-teman tutor yang ada di satuan pendidikannya gitu ya. Dan juga Betul. teman-teman yang lain di Jembrane. Jembrane ini nggak ada yang masuk ya teman-teman kita ini. Ada Pak Juniawan, ya. Kakak Jun ternyata masuk ini ya. Oke, nanti teman-teman yang lain ya, ada Buleleng sudah ada, Denpasar ada nggak nih? Ya, Denpasar Ada, ada, dan Tabanan pasti. ada, dan yang Nanti lainnya silakan kita nanti nanti kita setiap diperbanyak lagi. bulan akan habis ini bulan Iya. depan kita akan membuat webinar Bapak Ibu terkait Mhm. rencana pembelajaran menggunakan AI. Jadi membaca Ya. CP yang 1691 Mhm. halaman yang terbaru, apakah Bapak Ibu sudah punya? Pertanyaan saya sudah punya dulu, belum membaca. Karena kalau saya udah baca, karena harus membuat panduan kan, jadi yang SD yang Ya. lumayan banyak, apalagi di SD itu lumayan banyak ada Ya. apa ya? Ya, begitulah Bapak Ibu, kita ketemu bulan depan intinya. Ya, semangat bulan depan ya. Ya, nanti kita bahas lagi ya terkait setiap bulan kita akan adakan pertemuan. Nah, itu grupnya kan sudah, teman-teman di sini sudah masuk grup nggak? Karena ada yang daftar itu ya. Kalau misalkan Udah Bu ada, Ayu. nanti Sudah. ya, nanti bisa kita kembalikan kepada peserta. Teman-teman maunya apa gitu ya. Kita diskusi maunya apa, nanti kita akan bareng-bareng belajar lebih dalam lagi di sana gitu ya. Misalkan tidak hanya kita yang menentukan, tetapi dari Bapak Ibu, karena kebutuhannya kan dari Bapak Ibu semua juga. Kita ambil suara terbanyak. Oh, saya Bu, saya maunya ini yang belum paham ya. Silakan kita akan diskusi lagi gitu. Atau mungkin dari teman-teman, karena banyak ini teman-teman fasilitator batch 2 ya, ada beli gede ya, ada beli adit dan sebagainya. Ini teman-teman kalau memang mau berbagi, saya nanti next kita akan adakan gini ya teman-teman ya. Ya benar ya Pak Bagus dan Miss Dina, nanti berbagi praktik baik kan bisa nanti kita di sini dipakai untuk ajang berbagi praktik baik. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ternyata bukan bocor alus ya Bapak dan Ibu. Ini sudah jadi flyer nanti. Ya, Penutup spoiler. dari moderator, ada satu pantun untuk dibawa pulang. Saya Pak menunggu Bagus. dia datang, Cakep, ternyata belum. ada Cakep. ditemui. Walaupun Cakep. kita berpisah sekarang, suatu saat kita bertemu lagi. Saya sebagai moderator malam hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mari kita tutup dengan salam dan doa dari tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Dana. Bapak Ibu, Terima untuk kasih Pak materi Dana. sudah saya upload di Google di Drive